Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faslun, fasal. Tsumma yaqra'u ba'dal Fatihati suratan wa dzalika sunnatun. Kemudian setelah selesai membaca surah Fatihah, disunahkan membaca surah yang lain selain surah Fatihah. Mungkin qul huwallahu ahad, mungkin ara'aital ladzi yukadzibu biddin, mungkin alam nasrah laka sadrak. Terserah, yang penting membaca surah selain surah Fatihah setelah membaca surah Fatihah. Wal mustahabu ay yaqra'a fi subhi bitulil mufassali. Disunahkan kalau sholat subuh itu membaca surah yang panjang, yang mufassal. Surah yang panjang yang terpisah. Surah yang panjang yang terpisah. Apa pemisahnya? Pemisahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan antara surah dengan surah dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali juz 10 surah Al-Baqarah, Bara'atul Ladzi, surah Al-Baqarah atau surah At-Taubah. Antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. 5 ruya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan Nabi riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fiha bil waqi'ati. Nabi itu kalau sholat subuh itu setelah baca surah Fatihah, apa yang dibaca? Surah Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah, sampai akhir ayat. Itu kalau sholat subuh. Fa in kana fi yaumil jumu'ati, ketika di hari Jumat, istahabba lahu ayyaqra fiha, disunahkan membaca, kalau hari Jumat itu disunahkan membaca Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah. Namanya Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah. Di dalamnya itu ada surah Sajadah. Kemudian juga disunahkan wahal ata alal insan. Ada surah yang bunyinya wahal ata alal insan. Itu kalau hari Jumat. Di anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u dzalika, karena Nabi membaca seperti itu. Kalau subuh membaca surah Al-Waqi'ah. Kalau Jumat, kalau hari Jumat itu Nabi membaca Alif Lam Mim Tanzil, ayat Sajadah, dan juga membaca wahal ataka alal insan. Karena Nabi membaca seperti itu. Wa yaqra'u fil aulayaini minadz-dzuhri. Nabi juga membaca ayat yang panjang. Nabi juga membaca ayat yang panjang. Nabi membaca ayat yang panjang kalau sholat duhur, bukan kulhu, tapi ayat yang panjang. Misalnya surah Al-Baqarah, itu ayat yang panjang. Binahwi ma yaqra'u fi subhi, sama dengan membaca pada saat subuh. Nabi itu kalau subuh membacanya ayat panjang-panjang, saat duhur juga ayat panjang-panjang. 5 ruya Abu Sa'id Al-Khudri, berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala, ia berkata, hazarna qiyamar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri. Hazarna itu artinya qaddarna, kami perkirakan itu. Diperkirakan berdirinya Rasulullah SAW fi dhuhri, pada saat sholat duhur. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri itu memperkirakan lamanya berdiri Rasul saat sholat duhur, wal asri, dan saat sholat asar. Fahazarna qiyamahu fi rak'ataini, dan
kami perkirakan berdirinya di rakaat pertama, di 2 rakaat pertama minat duhri, sholat duhur. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri itu memperkirakan berdirinya 2 rakaat pertama sholat duhur itu biqadri salatina ayah, kurang lebih lama berdirinya itu sama dengan membaca 30 ayat. 30 ayat. Jadi kalau misalnya surah Al-Baqarah itu bisa sampai ke mulai dari alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin itu sampai wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, kira-kira sampai di situ lamanya. Jadi diperkirakan sekitar 30 ayat. Qadra alif lam mim tanzilu sajadah. Ya kurang lebih seperti alif lam mim tanzilu sajadah. Itu kurang lebih sekitar ada 30 ayat, hanya diperkirakan saja. Wa hajarna qiyamahu fi raka'atainil akhirataini, diperkirakan Nabi sholat zuhur di 2 rakaat terakhir itu diperkirakan ala nisfi min dzalika, separuh dari itu. Jadi baca surah Fatihahnya agak lambat-lambat gitu kan. Kalau rakaat pertama kurang 2 rakaat pertama sholat zuhur itu kurang lebih sekitar membaca 30 ayat. 2 rakaat terakhir separuhnya itu berarti 15, sekitar 15 ayat lamanya. Wa hadarna qiyamahu fil aulayaini fil asri ala qadril akhirataini minadz zuhri. Kalau Nabi sholat asar 2 rakaat pertama itu lamanya seperti 2 rakaat terakhir sholat zuhur. Misalnya Nabi sholat zuhurnya itu rakaat pertama 2 rakaat pertama 5 menit, 2 rakaat kedua itu 2,5 menit. Kemudian Nabi sholat asar 2 rakaat pertama 2,5 menit begitu. 2 rakaat pertama 2,5 menit diperkirakan begitu, kurang lebih kalau diperkirakan. Jadi Nabi kan sholat zuhur di 2 rakaat pertama itu diperkirakan 30 membaca Al-Quran 30 ayat. 2 rakaat kedua itu kan separuhnya. Kalau separuhnya berarti 15 ayat sesudahnya. Tetapi untuk sholat asar Nabi membaca ayat itu kurang lebih 2 rakaat terakhir sholat zuhur. Artinya 2 rakaat pertama sholat asar itu kurang lebih sekitar 15 ayat dibacanya, kurang lebih segitu. Lamanya berdiri sama dengan lama membaca 15 ayat. Wa hazarna qiyamahu fil akhirataini minal asri ala nisbi dzalika. Kemudian diperkirakan lamanya 2 rakaat terakhir sholat asar itu separuh dari 2 rakaat awal sholat asar. Kalau awalnya itu berarti 15 ayat, berarti 2 rakaat terakhirnya sama dengan 7,5. Kalau 15 ya 7,5 ayat, kira-kira segitu lamanya. Wa yaqra'u fil aulaini minal asri bi ausatul mufassal. Nabi membaca 2 rakaat pertama sholat asar itu dengan membaca ayat, tapi ayatnya yang pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Itu di sholat asar 2 rakaat pertama. 5 ruwaina min hadis Abi Sa'id Al-Khudri, berdasarkan yang telah kami ceritakan dari riwayat kami ini musannif Imam Syirazi mengambil hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Wa yaqra'u fil aulayaini minal isya'i, Nabi ketika membaca 2 rakaat pertama surah salat Isya. Nah, tadi kita kan salat Isya. 2 rakaat pertama ya kan, rakaat pertama, rakaat kedua. Itu namanya 2 rakaat pertama salat Isya. Wa yaqra'u fil aulayaini minal isya'il akhirati binahwi ma yaqra'u fil asri. Itu seperti dengan membaca 2 rakaat terakhir salat asar. Nabi lamanya berdiri salat Isya itu diperkirakan sama dengan lamanya berdiri 2 rakaat terakhir salat asar. 5 ruwaina anhu alaihi salatu wassalam, berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, agak repot ya. Ruwiya anhu alaihi salatu wasallam annahu qara'a fil isya'il akhirataini bi suratil jumu'ah wal munafikin. Nabi itu ketika sholat isya yang dibaca rakaat pertama surah al-jumu'ah, rakaat kedua surah al-munafikin. Nah, itu agak panjang juga itu, surah Jumu'ah dan surah al-munafikin. Wa yaqra'u fil awlayaini minal maghribi bi qisaril mufassal. Ketika sholat maghrib dua rakaat pertama membaca yang lebih pendek lagi, membaca ayat yang lebih pendek lagi. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil maghribi, Nabi membaca di salat maghrib bi qisaril mufassal, dengan ayat yang pendek yang bersambung. Kalau maghrib, karena maghrib waktunya sempit, tidak lapang. Wa in khalafa, bagaimana kalau tidak membaca seperti yang disebutkan tadi? Ibu kalau membaca surah Al-Jumu'ah kan belum hafal itu. Kalau baca surah Waqiah belum hafal. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak membaca surah tadi? Wa in khalafa, kalau berbeda bacaannya dari yang bacaan tadi, wa qara'a ghairu ma dzakarnahu, dan membaca selain yang telah kami sebutkan, kata musannif, kata pengarang kitab ini, jaza, boleh, nggak apa-apa, yang penting membaca surah. Jangan takut ya, surah Jum'ah belum hafal terus nggak jadi sholat, salah itu. Jadi boleh, karena Nabi mengatakan faqra'u ma tayassara minkum minal Qur'an, baca ayat Al-Qur'an yang mudah. 5 ruya rajulun min jahinatin, sebagaimana riwayat dari seorang laki-laki dari bangsa Jahinah. Jadi suku Jahinah itu ada orang dari suku Jahinah, nama suku itu suku Jahinah, macam suku Batak, suku Bugis, suku Jawa, ini suku Jahinah. Ada seorang laki-laki dari suku Jahinah menemui Rasul SAW. Jadi riwayat dari seorang laki-laki dari suku Jahinah, annau sami'a Nabi SAW yaqra'u fi subhi, bahwasanya suku Jahinah tadi ini mendengar bahwa Nabi SAW ketika sholat subuh apa yang dibaca? Bukan alif lam mim tanzil yang dibaca waktu subuh tadi, bukan alif lam mim tanzil, atau bukan hal ataka alal insan yang dibaca, tetapi yang dibaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha, sampai akhir. Nabi pernah sholat subuh membaca itu, artinya yang dibaca adalah surah pendek. Fa in kana makmuman, kalau seandainya menjadi makmum sholat yang dibahas makmum sholat ini, nudirat, ini sudah didiskusikan oleh musannif, oleh Imam Syirazi sudah didiskusikan. Fa in kana fi sholatin yajharu, kalau makmum berada pada sholat yang bacaannya dikeraskan, bacaan Fatihah fiha bil qiraati yajharu fiha bil qiraati, bacaan sholatnya dikeraskan bacaan surah Fatihahnya, lam yazid alal Fatihati, tidak boleh melebihi lamanya surah Fatihah. Di qaulihi, berdasarkan sabda Nabi SAW, idza kuntum khalfi fala taqra'u illa bi ummil Qur'an. Kalau aku menjadi imam, kata Nabi, kalau aku menjadi imam dan engkau di belakangku, maka kamu jangan baca apa-apa kecuali surah Al-Fatihah. Maksudnya lam tazid alal Fatihati, membacanya jangan lebih dari surah Fatihah. Jadi surah yang panjang tadi, alif lam mim tanzil, idza waqa'atil waqi'ah tadi, itu makmum tidak usah baca, cukup dengerin. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu fastami'u lahu wa
situ. Kita disuruh mendengarkan kalau dibacakan itu. Jadi imam saja yang membaca, makmum cukup mendengarkan. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha, karena tidak dikatakan sholat orang atau tidak sah sholat orang kalau tidak membaca surah Fatihah. Wa in kana fi sholati yasirun fiha bil qiraati, kalau seandainya makmum itu berada di sholat yang bacaannya dipelankan, tidak dibaca keras bacaan Fatihahnya, au fi sholatin yajaru fiha, atau di sholat yang dikeraskan bacaannya, jadi kedua-duanya itu tidak dikeraskan bacaan makmumnya, tetap bacaannya pelan, yang dibaca cukup surah Al-Fatihah. Illa annau fi maudhi'in la yasma'ul qira'ah qara'a, kecuali kalau dia sholat di satu tempat dan dia tidak mendengar bacaan imam, tidak mendengar bacaan imam itu. Kalau dulu kan belum ada speaker, nah sekarang baru ada speaker, dari sejauh apapun masih kedengaran. Dulu tidak ada. Kalau seandainya dia tidak dengar sama sekali bacaan imam itu, maka qara'a, dia membacanya. Surah Fatihahnya dibaca, surah pendeknya juga dibaca. Li'annahu ghairu ma'murin bil insati ila ghairihi fa huwa kal imamil munfaradi, karena tidak diperintahkan untuk mendengarkan yang lainnya seperti imam dan orang yang sholat sendirian. Artinya begini, orang yang sholat sendirian itu, misalnya ini sikok sholat itu kanan kiri, sama-sama tidak mendengarkan bacaan itu, nggak boleh yang di sini mendengarkan bacaan yang di sini mendengarkan bacaan di sini, nggak boleh. Masing-masing membaca masing-masing. Yang hanya mendengarkan adalah bacaan imam yang boleh didengar. Tapi kalau tempatnya jauh, tidak mendengar bacaan imam, ya baca sendiri. Fatihahnya baca sendiri, surah pendeknya juga dibaca sendiri. Wa in kanat sholatu tazidu ala rak'ataini falyaqra'u surah. Kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat, misalnya sholat asar, sholat zuhur, sholat maghrib, itu kan lebih dari 2 rakaat itu. Gimana rakaat yang ketiga dan keempat? Apa perlu baca ayat? Fal yaqra'u surah, apa perlu baca ayat? Fi mazada ala rak'ataini, yang lebih dari 2 rakaat tadi, jadi rakaat ketiga dan rakaat keempat, apa perlu baca ayat? Fihi kaulani, ada 2 pendapat. Qala fil qadim, di dalam kaul qadim dikatakan la yuslahabbu, tidak dianjurkan untuk membaca ayat di rakaat ketiga dan rakaat keempat, tidak dianjurkan baca ayat. 5 ruya Abu Qatadah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholati dzuhri fi rak'atainil aulayaini bi Fatihatil kitabi basurah fi kulli rak'atin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat sholat zuhur itu di 2 rakaat pertama itu membaca Fatihah, di 2 rakaat pertama membaca Fatihah dan membaca surah, membaca ayat pendek maksudnya. Di setiap rakaatnya berikutnya itu hanya membaca Fatihah saja, baca Fatihah. Ini riwayat dari Abu Qatadah. Kana yaqra'u fi sholati dzuri fi rak'atainil aulayaini bi Fatihatil kitab wa suratun fi kulli rak'atin. Jadi Nabi membaca Ummul Kitab di 2 rakaat pertama, dan di setiap rakaat itu membaca surah Fatihah semuanya. Wa kana sami'nal ayata ahyanan wa kana yatilu fil ula wa la yatilu fi tsani. Jadi Nabi itu memperdengarkan kepada Qatadah ini, Abu Qatadah ini, kadang-kadang kedengarannya kadang-kadang pelan, kadang-kadang agak keras. Dan di rakaat pertama itu lebih panjang daripada di rakaat
kedua. Jadi misalnya kalau rakaat pertama idza jaa, rakaat kedua agak lebih pendek. Misalnya qul huwallahu ahad, gitu kan. Jadi lebih pendek. Jadi rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. Wa kana yaqra'u fi rak'atainil akhirataini, Nabi membaca di dua rakaat yang terakhir bi Fatihatil Kitab fi kulli rak'atin, hanya membaca Fatihah saja. Jadi di dua rakaat pertama baca Fatihah dan baca surah, di dua rakaat terakhir baca Fatihah saja, tidak membaca surah. Waqala fil disebutkan di dalam kitab Imam Syafi'i, yustahabu lima rawainahu min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri, disunahkan untuk membaca surah berdasarkan riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri rahimahullah, li'annaha ra'atun syara'a fiyal Fatihah syara'a fiyal surah kal aulayaini. Karena kata Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah, kalau di rakaat itu diperintahkan untuk baca surah Fatihah, tentu saja sekaligus diperintahkan untuk baca ayat. Jadi ada pendapat pertama, rakaat pertama kedua baca ayat, baca surah dan ayat, baca Fatihah dan surah. Kemudian rakaat kedua hanya baca Fatihah saja. Ini pendapat yang kedua. Dalam kitab itu baca surah juga, baca Fatihah juga. Jadi baca Fatihah dan baca surah, semuanya baca Fatihah dan baca surah. Yang biasa kita lakukan adalah yang pertama, kedua baca Fatihah dan surah, yang rakaat ketiga dan keempat cuman baca Fatihah. Itu yang biasa kita lakukan. Berarti kita mengikuti Qatadah itu, Abu Qatadah. Wala yufassilu rakaatil ula ala tsaniyah fil qiraati. Wala yufaddilu rakaatul ula ala tsaniyah fil qiraati. Dan tidak ada yang diutamakan rakaat pertama dari rakaat berikutnya. Tidak ada diutamakan. Rakaat pertama tidak ada diutamakan dari rakaat kedua. Waqala Abu Hasan Al-Masarjasi, menurut Abu Hasan Al-Masarjasi, yustahabu antakuna qira'atan fil ula, dianjurkan untuk membaca surah di rakaat pertama min kulli sholatin atwalu, lebih panjang. Jadi disunahkan pada ayat rakaat pertama surahnya dibaca lebih panjang. Lima ruwainahu min hadits Abi Qatadah wa dhahara qawluhu fil dan inilah yang dijelaskan di dalam kitab annahu la yufaddilu lima ruwainahu. Itulah yang disebut dengan tidak ada dilebihkan atau diunggulkan antara rakaat pertama rakaat kedua, sama saja panjangnya, tidak apa-apa. Lima rawainu hadis Abi Sa'id Al-Khudri, berdasarkan Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi kalau menurut Qatadah, rakaat pertama itu lebih diutamakan daripada rakaat kedua. Rakaat pertama ayatnya panjang, rakaat kedua tidak panjang. Tapi kalau menurut Abi Sa'id Al-Khudri tidak diutamakan atau tidak dilebihkan, tidak diunggulkan rakaat pertama. Jadi mau panjang atau mau pendek sama saja begitu. Jadi tidak harus rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Ini kalau menurut riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dan hadis Abi Qatadah yahtamilu ayyakuna atala li anau ahsanu bi dakhilin. Kenapa kok Abi Qatadah mengatakan di situ rakaat pertama lebih panjang? Karena rakaat pertama lebih panjang itu untuk memberikan kesempatan bagi makmum yang terlambat. Jadi makmum yang terlambat bisa mengikuti sholat, bisa mengejar rakaat pertamanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.